Duduk di sini adem banget ya, asri, udaranya, oh nikmat ya. Ini karena kerja daripada Bang Lantur yang punya Padepokan Ciliwung Condet. Jadi beliau memang dedikasinya membersihkan condet, mencintai condet, kumpulkan teman-teman, jadilah seperti asli seperti ini. Nah, jadi itu menjadi sebuah kelompok ya. Jadi sebuah kelompok. Jadi sebuah kelompok komunitas lah ya. Komunitas. Nah, kalau saya sendiri termasuk elemen yang terkecil untuk mendorong kelompok tersebut. Saya ada di Sanggar Seni Lukis Babe Samani. Orang nyebutnya kadang pelukis Ciliwung. Jadi memang kita melukis spesial Ciliwung aja yang kita lukis. Ya, di lukisan itu banyak pesan-pesan buat saudara-saudara kita di Condet, khususnya umumnya di Jakarta bahkan Indonesia. Cintailah Ciliwung atau kali ini, karena kali ini adalah sebuah peradaban kehidupan. Jadi kalau kita menghargai Ciliwung, insya Allah kita mendapat keberkahan. Baik. Nah, dari segi agama kita pengen tahu nih, ya dari yang pakarnya, Ustadz Firdaus Turmuji. Yang pakar beliau nih. Silakan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Wa qala man lam yashkurin nas lam yashkurillah wa ba'du. Bapak Ustadz Maulana Ustadz Sahbani, pelukis, Bang Lantur, laku ketua Padepokan Ciliwung Bersatu, Ciliwung apa? Condet. Ya, alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertawajuh, bersilaturahmi dengan berbagai macam orang-orang pecinta alam. Nah, sebuah komunitas yang memang concern terhadap bagaimana alam ini yang Allah berikan kepada kita yang luar biasa, yang mesti kita syukuri secara baik. Jangan sampai alam yang begitu indah diganti dengan hal-hal yang menakutkan. Kan ada ayat Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi misalnya auzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. Daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah. Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Fakafarat bi an'umillah. Fa'azaqahallahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasnaun. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, aku beri perumpamaan satu buah negeri, satu buah kampung. Kenapa kampung itu aminatan mutmainnah? Hidupnya aman, tentram, bukan sekedar aman bangsa-bangsa, aman, tentram, enak. Bahasa Jawanya itu ya lemah limpah roh jinawi. Begitu luar biasa. Selain aman dan tentram, ya rizquha ragadan min kulli makan. Dan Allah memberikan potensi kehidupan buat manusia di kampung itu, di negeri itu, di tiap-tiap tempat penjuru. Ya ini sekarang, subhanallah, nanam apa aja nunggu ya bang. Nanam singkong nunggu, nanam payah nunggu, nanam salah. Lautnya kita, sungainya, di dasar laut ada barang-barang yang berharga. Fakafarat bi an'umillah. Tapi orang-orang negeri itu ingkar akan nikmat Allah. Ketika dia mengkufur dengan nikmat Allah, fa'azaqahallahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasnaun. Maka Allah ganti kenikmatan tadi dengan rasa lapar, dengan rasa ketakutan, wal khauf bima kanu yasnaun. Dari perbuatan. Oleh karena itu, komunitas ini sebenarnya mesti harus dikenal, mesti dihargai, mesti menjadi sebuah ada apa disebutnya. Dalam bahasa politik itu bargaining position, Mbak. Ya, komunitas yang luar biasa dengan kekuatan semangat dan penuh keikhlasan dalam membangun dan mengembangkan sektor-sektor alam secara alami ini mesti dikenal dan dihargai oleh orang-orang lain. Jadi kalau pesannya Sayyidina Ali misalnya, Sayyidina Ali karamallahu wajha pernah memesankan kepada kita, kunu fin nasi kanahlah fit tayr. Kata Sayyidina Ali, jadilah engkau seekor lebah yang walaupun hidup kita di antara kawanan burung-burung yang ada. Kenapa? Karena burung-burung itu nggak pernah menghargai keberadaan lebah. Ya,
Burung itu tidak pernah menghargai keadaan lebah karena lebah dianggapnya kecil, binatang yang paling kecil, gue lebih besar. Tapi kalau andai kata burung itu tahu, lau ya'lamu tayru ma fi ajwabiha minal barokah, andai kata burung-burung itu tahu apa yang ada di dalam lebah itu penuh dengan keberkahan, lam yaf'al biha, dia tidak mungkin akan mengecilkan itu. Oleh karena itu penting bagi kita semua komunitas ini biar dikenal mempunyai sebuah personality yang beda pada orang lain, punya menghasilkan. Lebah kan seperti itu, maka Allah abadikan dia dalam surat yang disebut dengan An-Nahl, surat lebah, dan itu termasuk binatang yang terbaik. Karena apa? Dia makan yang baik, dia datang memberikan kebaikan, bahkan dia mengeluarkan sesuatu yang bermanfaat buat kita semua, yang berupa madu, dawa ukula suka. Oleh karena itu komunitas Sahbani yang dalam melukis dan komunitas Bang Lantur dalam melihat cilik ini mesti dikenal dan orang mesti bertahu. Waduh, kalau nanti udah tahu tentang ajwabiha minal barokah, di sini penuh dengan keberkahan, berebut orang ke sini, Bang. Berebut orang nyari kita. Karena apa? Karena yang kita lakukan adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang terbaik, membuat kebaikan buat masyarakat lain. Begitu kira-kira Kiai. Masya Allah, ilmu, kita dapat ilmu banyak ini sore hari, dan begitu support yang besar dari guru kita Ustaz Gagal Sermuji Asal. Ya gimana nih Bang? Bang Hendi ini kalau emang semua memang kita harus berbuat sesuai dengan porsinya masing-masing. Kalau untuk mengembalikan Ciliwung seperti kayak zaman dulu udah nggak mungkin, karena Ciliwung ini udah terjajah habis. Tapi paling tidak kita bisa memanfaatkan yang ada, merawat yang ada sesuai dengan kapasitas kita. Nggak harus banyak, sedikit kalau kita berbuat, insya Allah. Artinya ada yang bagian mengabadikan melalui karya-karya lukisan, ada yang mengabadikan melalui karya-karya tanaman-tanaman asli. Nah, hal-hal yang demikian tadi, kalau kita bahu-membahu sama kawan, barangkali nanti ada teman-teman di sini yang punya pohon langka, yang udah nggak ada tempat untuk ditanam, sumbangin. Saya pohon buni ya. Pohon buni, pohon apa segala macam sumbangin. Dulu di sini di pinggir kali Ciliwung itu masya Allah burung paok. Kalau sekarang jadi burung anis, susah. Burung paok jadi anis. Bajing pada banyak, cekiber di sini banyak, biawak banyak segala macam. Sekarang habitat ini udah nggak ada, karena tergerus. Buah monyet ya? Monyet. Nah, hal-hal yang semacam kayak gitu yang bikin sedih. Kenapa? Banyak yang sudah tergerus yang tanpa kita sadarin, kita yang rusak di Ciliwung. Memang harus banyak tokoh-tokoh seperti kayak Bang Lantur ini harus banyak. Kalau di Pesanggerahan ada siapa ya, Bang Haji Iding? Ya, Herudin. Udah kali Ciliwung. Iya, di sini juga ada banyak komunitas, ada komunitas Ciliwung Tanjungan. Di sini ada yang Gang Buluh, ada lagi Mat Peci, Jawara Peci di sana. Mereka juga bergerak dalam pelestarian alam yang ada di Ciliwung. Nah, ini sebenarnya harus dilihat oleh para pemangku kewilayahan. Jadi istilahnya masyarakat udah mau bergerak ini dukungannya mereka mana? Gitu. Jangan hanya sebatas SK, tapi instruksinya nggak ada. Ayo. Berarti gini tepat dengan apa yang dicita-citakan orang masyarakat Betawi di Jakarta ini, dengan keluarnya Perda nomor 4 2015, kemudian Betawi lalu ada Pergub 11 2017 itu tentang ikon-ikon yang ada. Ini bagaimana bisa menyatukan, ya kan? Menyatukan ormas-ormas atau kelompok-kelompok yang memang concern terhadap kebudayaan. Contoh kayak gini, Mbak Anissa, saya mohon maaf sebelumnya. Jakarta ini sebagian besar itu pakai nama pohon. Ya. Daerah Ciputat pakai nama pohon putat. Kebayuran pakai nama pohon bayur. Kemang pohon kemang. Gandaria. Menteng, Pulau Gebang dari dasar pohon gebang. Nah, itu ada tadinya di sini. Nggak mungkin di sana jadi daerah kemang kalau nggak ada pohon kemangnya. Nah, generasi yang sekarang ini sudah banyak yang nggak kenal dengan pohon-pohon itu. Termasuk saya. Sampai sekarang belum tahu pohon kemang. Nah, pohon kemang, pohon kosambi,
pohon kedaung, rawa bambu ya kan? Pohon itu semua. Nah kebetulan saya ada di sini satu. Ada satu pohon kosambi yang saya sudah sumbangkan sama Bang Lantur. Insya Allah nanti diperbanyak sama Bang Lantur. Jadi pohon gebang juga alhamdulillah sudah sampai kemarin dari Subang. Dan kita tanam lagi. Pohon menteng. Iya. Nah jadi kayak gitu. Pohon menteng bro. Pohon menteng, saya ada pohon menteng. Jadi saya siapkan bibit-bibitnya, tanaman-tanamannya, tinggal tanam, tinggal lahan. Kan kalau misalnya pemerintah ini cerdas, kenapa dia nggak cari lahan? Jadi ketika lahan kita deh. berbicara dengan anak cucu kita tahu oh Ada nih pohonnya. pohon gebang. Kalau kita, ya mohon maaf buat saya pribadi, saya udah nggak butuh pohon itu, orang saya udah kenal. ya. Tapi yang banyak anak-anak kita tuh. Jadi istilahnya kita bikin model begini ini bukan hanya sekedar alamnya jadi hijau, Ya. bukan hanya sekedar jadi teduh, tapi harus memiliki nilai edukasi. Jadi emang itu benar. Artinya menanam pohon itu nggak perlu lihat usia kita. Dulu ada seorang sahabat udah tua betul, lalu dia nanam pohon kelapa. Lalu orang tanya, mau ngapain nanam pohon kelapa? Ente udah tua, kelapa belum numbuh juga itu udah meninggal, udah mati gitu, udah wafat. Lalu orang itu bilang, saya makan buah kelapa itu. Saya belum pernah nanam, saya hanya makan. Yang nanam orang tua saya. Bagaimana kalau sekarang saya yang nanam, nanti yang makan anak cucu saya. Jadi nggak perlu harus yang kita tanam, kita yang ngetik. Tapi ketika kita tanam, maka itu akan bermanfaat buat generasi kita pasti. Ya intinya kan Itu mungkin yang disebut dengan bagaimana kita melakukan sebuah sejarah. Sepak terjang dalam hidup ini sejarah. Ya kan? Inamal mar'u hadisun ba'dahu fakun hadisan hasanan liman wa'a. Setiap manusia ini adalah pelaku sejarah, pembuat sejarah. Bukan nonton sejarah, bukan baca sejarah atau neliti sejarah, tapi dia pelaku sejarah. Fakun hadisan hasanan liman wa'a. Maka jadikanlah sejarah hidup kita ini yang baik, biar bisa dicontoh, dikenang, ditiru dan oleh generasi yang akan datang. ya itulah jadi Ustadz keprihatinan saya sejak bertahun-tahun lalu. Kenapa saya hunting tanaman-tanaman langka itu seperti itu. Saya berburu tanaman-tanaman yang kata orang-orang bilang, ngapain sih lu nyari pohonan gituan, nggak ada manfaatnya buat lu. Kita nggak berpikir kita, karena jelas kalau kita tanam sekarang kemungkinan besar kita nggak menikmatin hasilnya, tapi ada nilai pendidikan, nilai pengetahuan bagi anak-anak kita Dan bermanfaat, dan pasti. bermanfaat insya Allah. Buat generasi yang datang. Nah, sini juga Ustadz ada juga peranannya. Nah, Ciliwung yang sekarang nih modelnya kayak gini dilukis. Mungkin tahun depan lagi ada perubahan, dia lukis lagi. Sehingganya apa? Runtunan sejarahnya jelas. Betul. Nah, dokumentasi yang real semacam ini yang langka. Ya. Jadi kan kita kadang-kadang gini, kita ngelihat foto zaman dulu di Jakarta masih banyak bemo, kita demen banget. Begitu kita ngelihat mobil Mercy pada Seliweran, kita nggak demen, nggak kurang tertarik, karena nggak langka. Tapi kita lihat perjalanan kota Jakarta dari dulu, condet dari dulu, ya, yang namanya rawa kodok sekarang jadi rawa elok. Itu dulu rimbunnya bukan main. Sekarang dinamain nama elok tapi udah nggak elok. Banyak sekarang pakai menggunakan nama hijau tapi sebenarnya udah nggak hijau. Jadi kebohongan-kebohongan publik itu udah terjadi di mana-mana. Nah hal-hal yang semacam itu, kalau menurut saya sangat terkesan tuh. Makanya kemarin saya sempetin hadir, lagi meriang-meriang saya hadir tuh pada waktu acara di sini dikumpulin sama Bang Lantur sama Bang Ustadz Maulana nih. Peradaban Ciliwung nih, subhanallah ya kan. Karena apa? Di Ciliwung ini kebetulan saya ada satu batu kapak dari zaman Neolitikum. Waduh. Dan itu sudah berumur dari tahun 1500 sampai 2500 tahun sebelum Masehi. Artinya di Ciliwung ini udah ada orangnya dari zaman dulu. Gitu. Jadi intinya adalah kalau dibilang Ciliwung ini adalah sungai purba, benar. Dan suburnya luar biasa. Ya.
Karena memang Artinya menghidupkan masyarakat sesungguhnya. Jadi kalau Jakarta ini terbentuk dari sedimentasi lumpur-lumpur vulkanik dari gunung sana. Makanya tingkat kesuburannya itu adalah termasuk yang tersubur di dunia. ya sih, Sebenarnya kalau kita potensi bilang alam yang mesti kita syukuri. iya gitu. Nah, kayak dulu nih kita pohon kopi pinggir kali Ciliwung. Saya masih ingat banget engkong saya dulu masih tinggal di yang kecil. Itu di depan rumahnya itu di pinggir kali itu pohon kopi. Pohon kopi itu Ustaz. Nah begitu luwak udah pada makanin kopi, dilihat kotoran udah ada, wah luwak udah pada makanin kopi. Bawa bakul tau, panen kopi. Orang zaman sekarang salah kaprah. Kopi cai luwak. Padahal bukan kopi cai luwak, tapi luwak yang sudah makan kopi itu dibuang sebagai kotoran. Nah kotorannya itu dijadikan sebagai kode alam bahwasanya kopi itu udah layak dipanen. Sekarang kotorannya dimakan. Kotorannya dimakan. Lah kan lucu namanya, kebalik-kebalik nih otak kita nih. Segala kotoran luwak kita bikinin kopi, mahal lagi. Jadi kebodohan-kebodohan yang semacam itu yang harus kita antisipasi. Jadi makanya saya kemarin ini bicara, teman-teman, saya punya impian pengen nanam kopi lagi, kata Bang Lantur. Bukan impian lagi katanya, nanti insya Allah udah kita tanam. Bang Lantur kebetulan udah lebih dulu dari saya, jadi dia udah menghubungi para pihak terkait yang insya Allah nanti akan menyediakan sekian ribu batang pohon kopi yang insya Allah juga akan kita tanam secara sporadis di bantaran sungai Ciliwung. Alhamdulillah, itu memang itu penting. Ya. Jadi memang itulah cita-cita, bukan bertamani. Bukan. Ya. Nah, saya ingat betul apa yang Sayyidina Utsman Utsman radhiyallahu an itu dia pernah mengatakan kepada pada para sahabat, salasun la yudrikus salasa. Ada 3 hal yang tidak mungkin tercapai dari 3 hal tersebut. Apa yang pertama? Al-ghina bil muna. Pengen kaya tapi ngelamun aja. Nggak kayak kita man-manamin munin muna alai. Kita mau berfantasi, kita mau berimajinasi, kita mau berpikir, tapi kita mengerjakan. Tapi al-ghina bil muna. Dia pengen kaya tapi ngelamun, nggak bisa itu. Lalu yang kedua, as-sihah bil adliyah. Orang pengen sehat tapi minum obat dulu, itu nggak bisa. Lalu yang ketiga adalah as-sabab bil khatab. Dia pengen muda tapi disemir rambutnya, tapi tetap akan kelihatan tua. Itu yang disebut dengan salasun la yudrikus salasan. Mungkin itulah yang menjadi sebuah kesimpulan kita di tahun baru Hijriah 1442 Hijriah ini. Kami bersama beberapa komunitas yang ada di Condet ini ingin maju ke depan dan memberikan kontribusi yang terbaik buat masyarakat kita. Dan yang paling penting bagi kita adalah bagaimana apa yang kita lakukan itu bisa memberikan nuansa inovatif, terutama buat kader-kader kita di bawah generasi kita yang juga harus merasakan keenakan hidup di alam yang Allah berikan dengan luar biasa, ya, dengan menambah kenikmatan yang itu. Mungkin itu Pak. Ya, terima kasih banyak, Masya Allah. Banyak ilmu kita ini. Ngomong, ini pamit ya. Ya, siap. Salam dulu. Mudah-mudahan kita salim sama-sama. Salam. Kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duluan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.